Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Eva Lestari. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah saatnya gajian lagi dan mengalokasikan lagi untuk kebutuhan hidup yang makin kesini makin bikin istighfar terus pokoknya. Semuanya makin mahal tapi gaji tetap segitu-gitu aja. Bunda-bunda merasakan juga nggak? Tapi tetap ya bun, kita harus bersyukur masih ada penghasilan walaupun mungkin hanya ngepas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau lihat mereka di luar sana yang buat makan aja susah, sehariannya bisa makan sehari. Aku sih masih sangat bersyukur bisa makan 3 kali sehari, masih bisa beli skincare dan membeli barang lain yang bahkan kadang tuh nggak penting, yang mana itu bukan masuk kebutuhan. Masih belajar terus untuk bisa menggunakan uang dengan sebaik-baiknya dan sebijak mungkin. Mari nikmati prosesnya, percaya akan ada pelangi setelah hujan. Ini budgeting bulan Mei yang kedua ya. Sebenarnya ini aku dapat gajinya tuh udah di pertengahan bulan kemarin. Cuman karena ada satu dan lain hal aku belum bisa voice over. Jadi voice overnya di akhir bulan. Dan ya akhirnya videonya upload di akhir bulan juga. Aku sama suami LDR ya. Suamiku pulangnya 2 minggu sekali. Kerjanya di kota tetangga, nggak terlalu jauh, tapi nggak bisa tiap hari pulang. Terlalu capek karena perjalanan 1-1,5 jam naik motor, belum lagi habis kerja capek udah malam juga. Kasian kan? Kalau berangkat dari rumah pasti ada buru-burunya juga, apalagi kan jauh. Jadi tinggal di tempat kerja aja biar gampang nggak pulang pergi tiap hari. Ya sebulan pulangnya 2 kali gitulah. Setiap pulang bawa uang gajian, alhamdulillah ya. Karena bayaran kerjanya dihitung harian. Kalau kerja dapat uang, kalau nggak kerja ya nggak dapat. Gajinya mengikuti berapa hari kerja gitu sih, jadi dapatnya tuh nggak tentu. Aku juga harus pinter-pinter menganggarkan uangnya sampai gajian berikutnya. Susahnya tuh ya itu tadi, pulangnya nggak tentu dan uang yang didapat nggak sama. Aku belajar lama banget soal pengalokasian gaji yang nggak tentu ini. Banyak cara yang udah aku coba. Mau nyontoh ke siapa? Selama ini aku belum nemu konten yang ngebahas gaji yang sama seperti aku. Mau nggak mau ya trial error sendiri sampai ketemu cara yang pas, nyaman dan tentunya nggak bikin stres. Aku selalu ambil untuk nabung tuh di awal. Tiap dikasih uangnya langsung aku sisihin beberapa untuk masuk tabungan. Nggak pernah mengandalkan nabung dari sisa. Dari pengalamanku kalau nunggu ada sisa nggak bakalan ada sisa sih, bahkan malah minus ya. Percaya deh kalau mengandalkan sisa ya sisanya astagfirullah aja. Ini aku masukin tabungannya ke tabungan lebaran, sama seperti yang kemarin aku masukin 150.000, aku tandain yang 100 dan 50.000. Langsung dimasukin ke Ziplock biar uangnya makin lurus dan tetap bagus, nggak ketekuk-tekuk. Yang selalu aku rencanakan ya tabungan lebaran ini udah jadi prioritas karena lebaran pasti datang kan, dan pasti butuh biaya banyak banget. Dari pengalaman yang lalu aku nggak mau lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, tiap habis lebaran pusing banget nggak ada sisa uang yang bisa dipakai untuk kehidupan setelah lebaran. Padahal setelah lebaran itu masih ada kehidupan yang harus terus berjalan ya kan bun. Makanya sekarang targetku penuhin tabungan lebaran dulu, dan aku sekarang fokus untuk satu tabungan aja biar nggak bingung. Aku penuhin dulu dari yang paling urgent, jadi kalau target yang satu selesai baru deh bikin target lainnya lagi. Karena dari pengalaman juga dulu aku bikin banyak target, akhirnya nggak ada satupun yang tercapai. Ujung-ujungnya tabungan yang sedikit-sedikit itu dikumpulin jadi satu semuanya, dimana yang dibutuhin terlebih dulu. Makanya sekarang milih fokus tabungan di satu aja. Setelah itu lanjut aku ambil lagi untuk bayar SPP bulan Mei. Karena udah pertengahan bulan jadi nggak bisa ditunda-tunda lagi ya. Nggak jadi pikiran lagi kan kalau udah beres semua kewajibannya. SPP 150.000 juga aku masukin ke dompet budgeting dulu sebelum dibawa ke sekolah. Aku juga ada tabungan yang numpang ke komunitasnya ibuku, kayak perkumpulan kader desa gitu loh. Aku nitip ya tetap atas nama ibuku. Nanti kalau udah waktu pembagian dibagi 2, bukan arisan ya, karena ini dibagikan serentak setiap 1 bulan sebelum Idul Fitri. Nabungnya bebas, mau berapapun boleh. Aku nabungnya 50.000 aja per bulan. Nanti dapatnya sekitar 500 sampai 600 ribuan totalnya. Lumayan banget loh ini, bisa buat beli kue lebaran atau hampers untuk saudara-saudara, atau bisa beli baju lebaran, atau mungkin ya untuk keperluan buat lebaran lainnya gitu.
Gak lupa juga bulan ini aku ada beli pulsa untuk pakai data. Udah beli sih duluan kemarin ke saudara aku, tapi belum aku bayar. Jadi ini aku sisihkan buat bayar pulsa Rp50.000. Dan uang sisanya aku masukin dompet harian lagi untuk pegangan sehari-hari. Sebelum budgeting ini aku udah ada di pasar juga beli protein. Belinya nggak banyak juga, takut nanti nggak habis dan malah nggak enak kan jadinya. Kalau untuk sayur mayur nggak beli di pasar karena tiap hari udah ada tukang sayur keliling yang ke rumah. Beli sayur di situ aja, dapat yang fresh tiap hari. Aku beli udang karena anakku suka banget udang goreng tepung gitu. 1/4 kilo dapat 15.000. Aku beli udang yang kecil-kecil karena menurutku lebih enak yang kecil-kecil sih. Ada banyak ikan juga, yang jual ikan di sini hanya 3 atau 4 orang gitu ya bun, tapi udah lumayan banyak pilihan ikannya untuk ukuran pasar di desa. Setelah bingung mau beli ikan apa, akhirnya aku memutuskan untuk beli ikan emas. Lebih penasaran aja sih karena belum pernah makan ikan emas. Sekilo 22.000, tapi kemarin digenepin jadi 25.000, dapat 4 ekor gede-gede. Mbak penjualnya juga mau bersihin sisik sekalian potongin jadi 2 bagian. Aku beli kentang juga tiap ke pasar. Aku sih nggak terlalu suka kentang ya, tapi anakku suka dibikinin kentang goreng, jadi ya tetap beli. Kalau ke pasar nggak beli jajan tuh aneh banget nggak sih? Mampirlah beli jajan pasar plus beliin suami es campur kesukaannya di ibu ini. Setelah belanja-belanja, mari kumpulkan lagi recehannya dan yuk menabung. Masih jadi favoritku nabung 2.000-an gini bun, nggak merasa berat, dikit-dikit dikumpulin jadi banyak juga kan. Aku nggak bosen-bosen ngajak ibu-ibu semua buat nabung, mulai dari nominal kecil. Kuncinya pokoknya rutin dan konsisten. Kalau uang udah masuk tabungan, nggak usah diinget-inget lagi. Kalau nggak memang kepepet banget, jangan sampai ambil tabungan, tapi jangan juga dipepet-pepetin loh ya. Alhamdulillah ternyata uang lembaran aku udah ada 20 lembar 2.000-an, jadi totalnya 40.000. Coba deh kalau nabungnya dalam nominal besar 40.000 gitu langsung, pasti kerasa berat kan. Nah setelah ini langsung aja dimasukin ke ziplockku yang udah mulai menggendut. Alhamdulillah. Gak tahu ini mau ditukar kemana uangnya. Ada saran nggak bu-ibu selain ke bank ya? Sebenarnya mungkin ke penjual, ibu-ibu penjual di pasar itu mau ya, tapi aku masih belum enak atau agak sungkan gitu kalau mau nuker uang. By the way, aku udah mencapai goals beberapa kali ya dengan nabung 2.000-an ini. Salah satunya pakai pohon uang ini dan udah tercapai, bahkan udah ketiga kalinya aku pakai tantangan menabung pohon uang. Pokoknya masih kupakai sampai benar-benar gak bisa buat ditandai. Sayang loh kertas nabung gini kalau cuma dipakai sekali kan. Selama masih bisa dipakai ya udah sih dipakai aja. Toh ini kan untuk diri sendiri juga. Gak apa-apa gak buat dilihat untuk orang lain. Kecuali kalau konten kreator yang memikirkan kayak estetik atau keindahan dan lain sebagainya itu oke lah ya. Tapi kalau untuk di rumah aja, untuk digunakan sendiri ya lebih baik bisa digunakan berulang kali. Mode-mode emak irit ya kan kayak gini. Habis itu uangnya langsung aku masukin ke ziplock juga bersama dengan kertasnya. Kalau ini kertasnya nggak ada lubangnya ya, jadi langsung aja masuk ke ziplocknya sekalian bersama dengan uangnya. Selanjutnya ini aku akan menuliskan untuk pengeluaranku selama bulan Mei. Ini aku buka buku dulu untuk ke spending trackernya ya. Ini spending tracker untuk bulan Mei sebenarnya dimulainya dari tanggal 1 Mei dulu. Cuman itu tulisannya baru sedikit banget karena ya seberantakan itu pengeluaran aku selama di awal bulan Mei kemarin. Jadi ya normal aja ya, sewajarnya, manusiawi. Meskipun aku udah sering banget nulisin pengeluaran, tapi kalau keuangannya lagi tidak baik-baik saja itu ya ada rasa malas, ada rasa bosan juga, dan ya manusiawi seperti itu ya kan. Nah langsung aja di sini aku nulis pengeluaran mulai dari pengeluaran pertengahan bulan kemarin setelah mendapatkan gajian yang kedua. Dari mulainya tanggal 15 Mei aku beli diapers, beli buah dan beli pentol. Pentol itu termasuk jajan ya kan. Nggak apa-apa walaupun hanya Rp5.000, walaupun Rp1.000, itu sebaiknya kalau sempat ya ditulis. Ya disempat-sempetin sih sebenarnya ya, supaya tahu pengeluaran jajannya itu berapa. Walaupun sedikit tapi kan nanti kalau kurang 1.000 aja kita uang 100.000 nggak jadi genap 100.000 kan, walaupun hanya kurang 1.000 ataupun kurang Rp500 aja. Nah ini aku juga tulis pengeluaran kemarin
kemarin habis dari pasar beli protein, beli udang, kentang, beli ayam, dan juga beli makanan, itu tetap ditulis semuanya ya, dan dituliskan juga di centang yang termasuk kebutuhan atau hanya keinginan. Gak apa-apa kalau memang hanya keinginan, ya gak apa-apa, ditulis aja supaya kita tahu lorong borosnya itu di mana aja. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun aku sebagai konten kreator, sebagai mengingatkan teman-teman untuk selalu mencatat, tapi aku sendiri sebenarnya juga kadang ada rasa malasnya. Kadang juga ada berantakan juga keuangannya, karena ya manusiawi seperti itu ya teman-teman. Manusia itu memang seperti itu, tidak ada jalan mulus yang selalu kita tempuh. Segitu aja untuk video aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan diambil yang positif, yang negatif dibuang aja ya. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.